Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok DITII Jawa Tengah yang beranggotakan di bulan Agustus, cita-cita untuk mendirikan negara Islam kian meluas dan menyentuh ke seluruh daerah di Indonesia, hingga kepentingan tersebut bermuara di Jawa Tengah. Amir Fattah, salah satu pimpinan Laskar Hizbullah di daerah Basuki, Jawa Timur, turut serta pasca imigrasi Renville dan akhirnya mulai membangun basis kekuatan melawan Republik hingga lahirlah DITII Jawa Tengah. Latar belakang pemberontakan DITII di Jawa Tengah yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Diawali oleh faktor kekecewaan terhadap perjanjian Renville, seperti yang kita tahu
bahwa perjanjian Renville mengakibatkan wilayah bangsa Indonesia yang tersisa hanya Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Tetapi nyatanya dari Sidenan yang meliputi Pekalongan, Tegal, dan Brebes berada di wilayah kekuasaan Belanda. Selain itu, isi perjanjian Renville juga mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya di Jawa Timur, hingga akhirnya memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah, pimpinan Hizbullah di Basuki, Jawa Timur. Namun, Amir Fattah adalah salah satu tokoh yang tidak setuju terhadap perjanjian Renville. Ia memutuskan untuk bergabung ke pasukan Hasbullah pimpinan Abbas Hasbullah dan berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa dalam perjanjian Renville, sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di Brebes, ia membentuk pasukan Mujahidin yang disebut sebagai Majelis Islam. Faktor kedua yaitu pandangan yang serupa dengan Kartosoewirjo mengenai kondisi pemerintahan. Amir Fattah menganggap dominasi orang-orang kiri di pemerintahan mengakibatkan menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak menghargai perjuangannya selama ia melawan Belanda di wilayah Brebes dan Tegal. Mengangkat Mayor Wongso Atmojo sebagai pimpinan militer Pekalongan dan perintah penangkapan Amir Fattah oleh Wongso Atmojo. Hal inilah yang mendasari mengapa Amir Fattah melakukan pemberontakan melalui DITII di Jawa Tengah. Pada tahun 1950, bertempat di desa Pagorasan Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DITII Jawa Tengah yang terafiliasi dengan DITII Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosoewirjo sebagai panglima perang mulai melancarkan aksinya. Pemberontakan dengan basis wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menyerang pos-pos TNI, polisi, dan melakukan aksi teror ke beberapa desa hingga membunuh warga dan ulama yang tidak mendukung aksi DITII Jawa Tengah. Selain itu, Amir Fattah berhasil mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Perkembangan DITII yang semakin membahayakan membuat TNI militer mengambil upaya tegas dengan membentuk operasi benteng negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, Bahrun, dan Ahmad Yani. Namun karena Angkatan Umat Islam pun membawa pemberontak, maka Ahmad Yani akhirnya membentuk pasukan Benteng Riders. Pasukan khusus yang dibentuk oleh Diusi Siliwangi di Ponorogo dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus DITII Jawa Tengah. Pergerakan Benteng Riders berhasil untuk mendesak DITII Jateng untuk bergeser ke wilayah Jabar. Pada pertengahan Desember 1950, tragedi pertempuran antara DITII dan Benteng Rider di desa Ciawi, Tasikmalaya selama 7 hari hingga menewaskan petinggi DITII Jawa Tengah dan berhasil menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke wilayah Asayong, Tasikmalaya. Amir Fattah akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke Korea Selatan hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DITII Jawa Tengah.